Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Safia. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas KIP Universitas Syakwala. Di sini saya akan sedikit memberi rangkuman tentang pentingnya statistika dalam bimbingan dan konseling. Kita sebagai manusia tentu akan tertarik untuk menyelidiki pola-pola perilaku individu. Bagaimana proses mental dan fungsi pikiran manusia itu sendiri dalam situasi-situasi yang berbeda. Berdasarkan hal ini, dari dulu penyelidikan itu telah dikembangkan. Tetapi sebelum abad ke-19 itu masih menggunakan penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif. Baru pada akhir abad ke-19 muncullah gagasan penyelidikan ilmiah dalam bidang psikologi. Pada masa inilah, metode ilmiah diperkenalkan dalam mempelajari dan menafsirkan pola perilaku dan proses mental manusia. Eksperimen-eksperimen dalam penelitian psikologi pun sudah dimulai. Para peneliti pun mulai melakukan eksperimen mereka dalam kondisi yang benar-benar terkontrol. Sebagian besar konsep psikologi yang ada pada saat ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para psikolog dalam periode itu. Dalam penelitian ilmiah lainnya, seorang perlu mengumpulkan dan menafsirkannya dengan menggunakan teknik statistika. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari statistika. Statistika adalah suatu ilmu terapan yang berhubungan dengan pengumpulan data, kompilasi, analisis, dan interpretasi data. Jadi, ketika kita melakukan suatu penelitian, kita sudah mengumpulkan data. Tidak mungkin data itu bisa kita simpulkan tanpa kita melewati tahapan-tahapan analisis dan tahapan interpretasi data. Karena penelitian psikologis difokuskan pada pemahaman perilaku makhluk hidup, informasi tentang perilaku mereka dikumpulkan. Dengan demikian, statistik dapat didefinisikan sebagai cabang pengetahuan yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan informasi numerik yang diperoleh dari pengukuran perilaku. Selain itu, terdapat 7 kebutuhan mengapa kita harus memahami statistika, yaitu pertama, untuk memahami literatur ilmiah. Yang kedua, untuk mengembangkan penalaran logis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Yang keempat, untuk menilai keaslian penelitian. Yang kelima, untuk mengembangkan skala pengukuran. Yang keenam, untuk mengembangkan kuesioner. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, untuk melakukan penelitian. Berbicara tentang statistik yang berkaitan dengan jenis penelitian yang berbeda, tentu akan digunakan analisis statistik yang berbeda pula. Berikut 5 jenis penelitian yang digunakan sesuai jenis penelitiannya. 1. Penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan karakteristik populasi. 2. Penelitian komparatif. Penelitian ini membandingkan dua kelompok atau lebih. 3. Penelitian korelasional. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara parameter. 4. Penelitian inferensial, yaitu penelitian yang mengacu pada penarikan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan informasi sampel. Penelitian ini mencakup dua bidang, yaitu teori estimasi dan pengujian hipotesis. Yang terakhir, yaitu yang kelima, penelitian prediktif. Penelitian ini bertujuan memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan data sampel. Itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.